Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kembali hari ini di tanggal 8 November 2021 kita akan membahas 3 buah saham, yaitu emiten yang dimiliki oleh Pakuwon Jati, kemudian Adikarya dan Soci Lines. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama yang akan kita bahas, yaitu Soci Lines dengan kode emiten SOCI. Jadi kalau kita perhatikan Soci hari ini itu dibuka di harga 212, jadi 2012, atau sedikit meloncat dari penutupan di hari Jumat kemarin yang di 208. Soci sendiri hari ini memiliki rentang harga itu di antara 206 sampai dengan 226 dan ditutup di harga 216 atau menguat sebesar 8 poin atau 3,85% jika dibandingkan dengan previous close yang di hari Jumat di 208 rupiah. Soci hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 31,32 miliar rupiah, di mana price earning ratio-nya itu ada di 8,88 kali dengan market cap itu sebesar 1,52 triliun. Dan kalau kita perhatikan Soci hari ini memiliki average price itu di harga 217,2 rupiah. Kalau kita perhatikan perdagangan Soci hari ini itu tampak paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga penutupannya, yaitu di 216 rupiah, itu sebesar 211.420 lot dengan 1.230 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan di bid overnya itu tampak antrian di bidnya itu paling banyak itu ada di harga 214 rupiah, itu sebesar 32.247 lot. Dan kalau di overnya sendiri itu paling banyak antrean ada di harga 226 rupiah sebesar 49.047 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat price diary daripada Soci, maka dapat kita lihat bahwa Soci dalam 30 hari terakhir up and down itu ditutup hijau sebanyak 8 kali dan ditutup merah sebanyak 9 hari. Dimana kalau kita perhatikan rentang harga Soci dalam 1 bulan terakhir itu adalah dari 190 sampai dengan 226 rupiah. Dimana kalau kita bandingkan dengan harga Soci saat ini yang di 216 itu boleh dikatakan cukup mahal karena sudah berada di atas rata-rata dalam harga rentangan 1 bulannya. Akan tetapi kalau kita perhatikan di year to date-nya itu rentang harganya adalah di 169 sampai dengan 306 rupiah. Dan asing sendiri hari ini itu terhadap emiten Soci melakukan net foreign sale itu sebesar 744,64 juta rupiah, sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan penjualan sebesar 2,37 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 477,36 juta rupiah. Sedangkan kalau kita berpindah dari sisi bandar detektor untuk melihat bandar detektor daripada Soci, maka kita peroleh informasi untuk bandar detektornya adalah top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, sedangkan top 3 broker ini melakukan big akumulasi, dan top 5 broker ini sedang melakukan small akumulasi, di mana broker MG adalah sebagai top net buyer-nya di harga 221 rupiah, sedangkan YB adalah sebagai top net seller-nya. Dan untuk jangka waktu 1 minggu daripada bandar detektor itu kalau kita perhatikan itu maka diperoleh informasi bahwa top 1 broker maupun top 3 broker ini posisinya adalah netral, di mana top 5 broker ini sedang melakukan small akumulasi. Dan kembali MG itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga 213 rupiah, dan broker BK adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi stokastik daripada Soci ini tampak percentage day
ini masih bergerak ke atas dengan percentage K, hingga saat ini pun dari stokastik ini belum berada di posisi overbought, sehingga kondisi ini kalau terus bertahan ini akan mengerek harga SOCI ke atas, di mana juga didukung dengan volume perdagangan SOCI dalam 2 hari terakhir ini yang lumayan 3 hari terakhir, jadi dari hari Kamis minggu kemarin, kemudian didukung juga dengan hari ini volumenya cukup lumayan besar. Sedangkan dari sisi MACD-nya juga kalau kita perhatikan, kalau kita perbesar, maka baru saja kemarin itu terjadi perpotongan di mana garis MACD memotong garis signal, dan histogramnya juga sudah lumayan sedikit menjauh daripada angka 0, sehingga terkonfirmasi tren baru saja berubah, sehingga kemungkinan SOCI akan bergerak ke atas. Dan hal ini juga didukung oleh parabolic SAR. Jadi kalau kita perhatikan parabolic SAR ini sudah berada di bawah harga, sehingga kemungkinan harga akan cenderung bergerak ke atas. Dan juga dari EMA-nya juga ini mendukung penuh, dimana kalau kita perhatikan dari EMA 5, 8, 13 maupun 20 ini sudah bergerak ke atas, di mana kemarin EMA 5, 8, dan 13 itu di hari Kamis kemarin ini memotong EMA 20, sehingga dalam waktu jangka menengah maupun jangka pendek ini SOCI ini akan bergerak ke atas. Dan bagi kami SOCI memiliki support pertama itu adalah di harga Rp206, sedangkan support keduanya adalah di 200, di mana resistennya adalah di 222 atau triple 3, dan resisten keduanya ini di Rp236. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Adikarya. Jadi kalau kita perhatikan Adikarya itu hari ini dibuka di harga Rp1.100, di mana juga sedikit meloncat dari previous close di hari Jumatnya. Dan Adikarya hari ini memiliki rentang harga di 180 sampai dengan 1080 sampai dengan Rp1.105, dan ditutup di harga 1080 atau mengalami pelemahan sebesar 5 poin atau 0,46% jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp1.085 di hari Jumat kemarin. ADI memiliki volume perdagangan hari ini itu adalah sebesar Rp14,74 miliar, di mana market cap daripada ADI adalah Rp3,85 triliun dengan price earning ratio-nya yang cukup lumayan tinggi, yaitu di 232,20 kali. Sedangkan kalau kita perhatikan ADI hari ini memiliki average price itu di Rp1.089,3. Di hari ini kalau kita perhatikan itu tampak ADI diperdagangkan paling banyak itu ada di harga Rp1.090, itu sebesar 45.818 lot dengan 807 kali transaksi. Sedangkan pada saat penutupan di posisi bid offer itu dapat kita lihat bahwa antrian paling banyak itu ada di posisi 1080, jadi ditembokin sebesar 11.936 lot, dan di sisi offernya sendiri itu antrian kalau kita perhatikan paling banyak adalah di harga 1.100, itu sebesar 4.436 lot. Dan dari sisi price dari 30 hari akumulasi up and down itu dapat kita lihat itu ADI tampak ditutup hijau itu sebanyak 10 hari dan ditutup merah sebanyak 9 hari. Sedangkan rentang harga daripada ADI dalam 1 bulan terakhir itu kalau kita perhatikan adalah di 1.000 sampai dengan Rp1.220, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga ADI saat ini yang di 1.080 ini masih sedikit berada di bawah harga rata-rata dalam 1 bulannya, sehingga boleh dikatakan tidak begitu mahal dan cukup murah menurut kami. Dan kalau kita lihat dari year to date-nya sendiri daripada ADI itu adalah di Rp6.600 sampai dengan Rp2.040.
Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 575,88 juta rupiah di emiten ADI, sedangkan dalam satu minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 5,68 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan dalam satu bulan terakhir itu asing tampak melakukan pembelian itu sebesar 1,65 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk ADI itu boleh kita lihat itu diberikan informasi bahwa Top One Broker hari ini sedang melakukan big distribution di emiten ADI, dan Top 3 Broker itu sedang melakukan normal distribution, sedangkan Top 5 Broker ini sedang melakukan small distribution, di mana broker YP ini adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp1.088 dan broker YU adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita perhatikan dalam satu minggu terakhir untuk emiten ADI, dari sisi bandar detektor ini memberikan informasi bahwa top one buyer, top one broker ini sedang posisinya adalah netral, sedangkan top 3 broker dalam normal distribution dan top 5 broker dalam small distribution, di mana broker ZP adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp1.070 dan broker DR adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya sendiri kalau kita perhatikan ini tampak baru saja terjadi dead cross, sehingga kemungkinan ADI kalau berdasarkan stokastik ini memberikan informasi bahwa harga akan bergerak ke bawah, di mana hal ini juga kalau kita perhatikan dari volume perdagangan ADI sendiri itu tampak berada hari ini itu berada di bawah rata-rata 20 hari terakhir, dan dari MACD-nya sendiri itu tampak garis MACD ini masih berada di bawah daripada garis signal, sehingga tren belum terjadi perubahan, masih sedikit akan downtrend, di mana hal ini juga kalau kita lihat dari histogramnya juga masih berada di bawah daripada angka 0, sehingga bagi kami setelah memperhatikan juga dari sisi parabolik SAR, ini parabolik SAR masih berada di atas dari dari harga ADI, sehingga kemungkinan tren masih akan bergerak ke bawah. Dan kalau kita perhatikan juga kalau kita perbesar sedikit itu tampak MA20 ini sedang berusaha akan dipotong oleh MA5, 8 maupun 13, dan kalau kemungkinan tembus besok harga tidak kuat di menembus dari MA20-nya, kemungkinan harganya ADI akan terus meluncur ke bawah, sehingga bagi kami ADI ini memiliki support pertama bagi kami adalah di harga 1000, dan support keduanya adalah di Rp945, sedangkan resisten pertama daripada ADI ada di Rp1.170, sedangkan resisten keduanya ada di Rp1.270. Dan biasanya untuk emiten karya ini akan bergerak kencang di bulan Desember, hingga kalau rekan-rekan mau ngumpulin cicil sedikit demi sedikit untuk ADI ini cukup lumayan menarik, karena kalau kita perhatikan tadi dari sisi year to date-nya sendiri harga ADI ini masih berada jauh di bawah all time high dalam year to date-nya. Dan akhirnya kita akan membahas untuk emiten yang ketiga. Jadi emiten yang ketiga yang akan kita bahas adalah dengan komode emiten PWWON atau PWON kita baca, yang dimiliki oleh Pakuwon Jati Terbuka. Kalau kita lihat dari PWON sendiri itu tampak dibuka di harga Rp520 dengan rentang harganya adalah Rp515 sampai dengan Rp530, dan ditutup di harga Rp525 atau menguat 10 poin atau 1,94% jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat kemarin yang di Rp515. PWON memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar Rp25,36 miliar dengan market cap-nya adalah Rp25,28 triliun, dan price earning ratio-nya juga lumayan cukup tinggi di 27,21 kali.
di mana P1 hari ini memiliki average price di 521,9 rupiah. Dan kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini itu tampak P1 paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga Rp520 itu sebesar 312.897 lot dengan 2.220 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di sisi bid overnya itu tampak kalau di bidnya itu antrean paling banyak pada saat penutupan market hari ini adalah di harga Rp515, sedangkan di overnya itu antrean paling banyak ada di harga Rp530. Dari sisi price diary daripada ADI itu kalau kita lihat dalam 30 hari akumulatif up and down itu tampak ADI ditutup hijau sebanyak 8 hari dan ditutup merah sebanyak 9 hari, di mana rentang harga daripada P1, maaf ADI saja saya bilang dari tadi, dari P1 Pakuwon itu tampak rentang harga dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 482 sampai dengan Rp545, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga ADI saat ini boleh dikatakan ADI dalam rentang harga 1 bulan ini sudah cukup lumayan mahal. Dan dalam year to date-nya juga kalau kita perhatikan itu ADI sedikit berada di atas dari harga rata-rata P1, jadi Pakuwon itu untuk year to date-nya itu di Rp400 sampai dengan Rp615, sehingga boleh dikatakan P1 ini sudah cukup lumayan mahal. Dan P1 sendiri hari ini tampak asing melakukan net foreign buy itu sebesar Rp6,56 miliar, sedangkan dalam 1 minggu terakhir ini untuk P1 dapat kita peroleh informasi bahwa asing melakukan net foreign buy sebesar Rp17,15 miliar, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing juga tampak melakukan pembelian di emiten P1 sebesar Rp86,62 miliar. Dari sisi bandar detektornya sendiri kalau kita perhatikan untuk P1 itu tampak hari ini itu top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big distribution, di mana kalau kita lihat tampak broker OD ini sedang melakukan sebagai top net buyer-nya di harga Rp520 dan broker PD adalah sebagai top net seller-nya. Dalam 1 minggu terakhir untuk P1 kalau kita lihat di bandar detektor itu kita dapat informasi bahwa top 1 broker maupun top 3 broker ini posisinya adalah netral, sedangkan top 5 broker ini dalam posisi small akumulasi, di mana broker CC adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp518 dan broker MG adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya kalau kita perhatikan tampak di hari Jumat kemarin P1 ini menolak untuk terjadinya dead cross, dan hari ini tampak percentage K masih bergerak ke atas di atas percentage D. Dan dari volume perdagangan juga kalau kita lihat hari ini itu volume perdagangan itu lebih membaik dari hari Kamis maupun Jumat kemarin. Semoga nanti terus bergerak meningkat untuk volume transaksinya. Dan dari MACD juga tampak hari ini tampak garis MACD sedang berusaha untuk memotong garis signal, sehingga kalau besok terkonfirmasi terpotong maka tren akan berubah dari downtrend menjadi uptrend. Dan kalau kita lihat dari sisi parabolic SHAR itu tampak parabolic SHAR hari ini baru mulai di bawah daripada candle harga, sehingga terkonfirmasi dari P1 kemungkinan harga akan bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat juga dari EMA-nya, moving average exponential itu tampak dari EMA 5, 8 maupun 13 ini sedang bergerak ke atas, di atas dari EMA 20, sehingga bagi kami untuk P1 ini memiliki support pertama itu di harga Rp505 dan support keduanya itu di Rp496, jadi berada di dekat kisaran harga fraksi.
Dan untuk resistennya sendiri P1 ada di 535, itu resisten pertama, dan resisten kedua kami taruh di Rp545. Jadi demikianlah untuk rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Itu untuk emiten P1 Pakuan Jati, kemudian emiten dari Adikarya dan dari Soci Lines. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan kami ingatkan sekali lagi, ini masih di bulan November, itu biasanya hampir semua emiten itu tertekan kecuali yang digoreng-goreng. Dan kami juga garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.